Astagfirullahalazim. Asrul, Asrul. Sadarlah kau, sadar. Jangan kau buat umat Islam ini terpecah hanya karena sandiwara kau itu. Ya. Hari ini akan membahas tentang kesaksian Bang Ramana Raja ini ya. Bagaimana Bang Ramana Raja yang sebelumnya dari Kristen atau dari Katolik nih Bang? Kristen Protestan. Oh, dari Kristen Protestan ya, yang memutuskan untuk menjadi Muslim ya, atau hijrah atau mualaf. Dan boleh nih jelasin latar belakangnya dulu nih Bang Arisu. Saya sampaikan ini, saya tidak mengarang dan memang benar-benar bahwa saya selama hidup dalam 1 tahun di 2002 saya di Manado itu, saya dalam 1 tahun itu 3 kali bermimpi berturut-turut. Dalam 1 tahun itu saya tidak tahu berapa jaraknya antara pertemuan pertama dengan yang kedua dan yang ketiga berapa jaraknya, tapi dalam 1 tahun itu seingat saya 3 kali saya ketemu dengan sosok yang mereka sebut Tuhan Yesus. Itu waktu itu Abang ingat ketemunya di mana? Memang waktu di mimpi itu ketemunya di mana? Di rumah, waktu saya pulang kerja capek. Pertama di waktu sore, waktu itu musim hujan. Jadi kabut di daerah itu kan kabut. Jadi sore saya baring-baring di ruang tamu. Antara sadar dan tidak, saya kayak ruh saya ini diangkat jalan. Jalan itu menuju ke awan-awan putih sementara yang mau turunkan hujan ini. Dan sosoknya saya masih ingat sekarang. Warna bajunya warna putih, rambutnya saya masih ingat sampai saat ini. Tongkatnya saya masih ingat. Jadi kalau kita mau lihat di gambar-gambar, itu seperti yang memang kata orang Tuhan Yesus. Tetapi di dalam perasaan saya, apa mungkin ini adalah Yesus? Sedangkan ajaran dia hanya menunjuk kepada langit yang kosong arah timur. Situ tempatmu akan kembali. Begitu saya berprasangka seperti begitu, malamnya mimpi lagi. Jadi 2 kali ketemu dalam keadaan antara sadar dan tidak. 1 kali itu ketemu memang mimpi. Jadi yang kedua itu mimpi. Oke. Yang kedua mimpi itu, ya. Dapat petunjuk yang sama. Dia tidak berkata banyak dan tidak menyampaikan hal yang lebih-lebih. Dia hanya mengatakan apabila engkau mau kembali kepada hadirat Allah, dia hanya tunjuk berbaliklah ke sana. Cuma menunjuk kepada arah kiblat. Tapi waktu itu kan Bang Ramana belum tahu tuh arah kiblat. Belum tahu. Saya belum tahu, lillahi ta'ala, saya belum tahu. Saya masih belum gubris, mungkin ini hanya mimpi biasa. Lah saya pada zaman itu kan pemabuk, memang rusak betul saya. Pas yang ketiga kali itu, saya ketemu bukan lagi antara sadar dan tidak, tetapi sadar itu saya ketemunya di hutan. Saya waktu masuk cari rotan untuk dijual. Oke. Ini artinya bukan mimpi, ini benar-benar ini ya. Bukan mimpi. Karena waktu saya ketemu beliau dalam keadaan tipis, baju beliau pun kena embun. Berarti nyata. Artinya bukan dalam bentuk roh ya, bentuk fisik jadi. Bukan fisik, saya ketemu bentuk fisik. Cuma pandangan saya ada kelainan, tapi ini tiga-tiga sama Bang? Tiga-tiga saya sama mukanya sama? Satu sosok itu. Nggak, cuma beda-beda menurut, ya? Bukan cahaya gitu? Kadang kan ada orang bilang cahaya nggak bisa dilihat. Bukan. Ini jelas ya? Bukan. Karena bekas injaknya di daun yang kena basah itu membekas, berarti asli manusia. Ada fisik lah, ada tubuh fisik. Iya, ada fisiknya. Waktu dia berjabat tangan dengan saya pegang tangannya, saya rasa bahwa berdaging. Itu pula yang dikasih tunjuk. Kalau kau mau betul-betul kembali ke hadirat Allah, menghadap ke sana. Tapi saya belum tahu makna dalam arti bersujudnya itu menghadap ke sana, maka kita akan ketemu Allah. Di mana tempat kita akan kembali. Bukan berarti sampai di Ka'bah itu Allah. Menurut pandangan sekarang ya. Saya pulang selama 3 hari saya renungkan lagi. Ya Allah, kalau memang saya sebagai orang yang kamu pilih untuk bersujud dan menyembah kepada kehadapanmu dan diperintahkan oleh agama yang disebut Islam ini, kasih saya petunjuk, jangan engkau palingkan keyakinanku, saya tidak mau. Pas matahari mulai sore itu seingat saya yang begitu saya sadar bahwa waktu Islam itu ada tertentu, saya pada waktu itu yang penting sudah sore saya laksanakan sholat maghrib sekalipun belum sampai waktunya, karena saya belum tahu penetapan waktu. Kecepatan malah gitu. Jadi yang rasa lucunya, begitu saya mau ambil air wudhu ini, saya bingung mau ucap apa. Tetapi dengan keikhlasan hati saya turun di kali, kan ada air terjunnya sedikit, saya menghadap air terjun itu, saya hanya berkata, ya Allah, apabila engkau berkenan berikan saya petunjuk untuk saya bisa melaksanakan ibadah kepadamu sebagaimana saya melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang hamba. Saya hanya mengharapkan petunjuk dari engkau, ya Allah. Air itu berbicara. Air berbicara. Dia mengajarkan saya lafaz yang seperti apa yang diajarkan di suara seperti apa nih? Suara laki, suara perempuan?
Ya. Suaranya, suara suaranya. perempuan. Nah, itu yang sulit dijelaskan. Dia kayak suara, kalau kita mau katakan apa, suara manusia bukan, suara hewan bukan, tapi kayak tapisan angin, tapi bisa dimengerti begitu. Nggak jelas lah ya, nggak bisa Iya, tidak bilang jelas, tapi cowok iya, atau tapi cewek bisa, itu nggak bisa ya. iya, tapi bisa dimengerti, bisa dimengerti. Wow, luar biasa nih. Nah, Ini keluarga jadi udah tahu. begitu. Saat itu keluarga udah tahu. Sudah tahu, justru saya menghindar dari keluarga karena banyak, saya tidak mau dengar fitnah-fitnah atau ocehan-ocehan mereka untuk menjatuhkan Islam, karena saya sudah paham. Karena ada beberapa orang keluarga saya yang di dalam kampung itu kan sebetulnya paling benci dengan Islam. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang tua kandung saya korban dibunuh orang Islam. Nah, tapi bukan Islamnya yang bunuh, orangnya. Waktu kerusuh di sana kan. Nah, Iya. itu bapak kandung sama mama kandung saya. Itu bapak kandung saya dipotong lehernya, dikasih masuk di Korigore. Emak, sadis. 3 jam kemudian. Tiba-tiba kamu menghilang. Kau tidak pernah rasakan perasaan saya ini. Lalu kemudian kamu muncul setelahnya bertahun membela Islam. Lalu kamu sekarang membela Islam muncul, kamu tuduh orang Islam membunuh orang tuamu, membunuh adikmu, membunuh pamanmu, membakar orang tuamu, menyembelih orang tuamu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sementara orang-orang sekampung kamu mengatakan kamu Islam dari lahir. Kamu tidak pernah menjadi mu'alaf. Kamu muslim dari kecil sampai hari ini. Tetapi kamu mungkin saja pernah ikut di istrimu yang kamu bawa ke penjara. Di rumahnya seorang oknum polisi yang juga hari ini mencari kamu. Cobalah Rahman Raja, jangan sok mau jadi pahlawan, jangan sok terzalimi, jangan sok merasa kamu itu mu'alaf. Kemudian kami muslim membuat kamu tersakiti. Jangan. Saya siang malam habiskan umur saya untuk membela mu'alaf. Kamu membuat kami terpecah belah karena orang simpatik dengan perilaku kamu. Sampai-sampai guru yang saya hormati pun kau jadikan korban. Aku ada japriknya kamu ke dia. Kamu ngaku murtad. Jangan kau bilang prank. Kamu bawa agama Islam, tapi dengan caramu hidup seperti itu, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Asrul. Sadarlah kau, sadar. Jangan kau buat umat Islam ini terpecah hanya karena sandiwara kau itu. Ya. Jangan. Karena sandiwaramu ingin dibilang mu'alaf, karena kau terzalimi, kau bersandiwara sampai orang membenci Suma, sampai orang mencaci saya, sampai orang menjelek-jelekan saya. Mudah-mudahan dia bisa membentuk kau menjadi seorang muslim yang tidak perlu mengaku mu'alaf. Tidak perlu kau menceritakan Islam membunuh kedua orang tuamu, karena semua orang juga tahu kamu seperti apa. Kamu tidak perlu menceritakan adikmu, kau tidak perlu menceritakan saudaramu dibunuh oleh umat Islam, kemudian kamu mencari Islam. Analisa mana yang bisa terima itu? Kamu mu'alaf karena orang tuamu dibunuh oleh orang Islam. Logika mana yang mau terima itu? Kamu kembali ke Kristen hanya karena kamu di ZCC. Otak mana yang mau terima itu? Ya, orang pikun mana yang bisa kau berdohi seperti itu? Kamu mengaku mu'alaf, tapi kedua orang tuamu, adikmu, saudaramu, pamanmu dibunuh oleh orang Islam. Kamu mu'alaf. Setelahnya, ayo, yang mana yang benar? Kalau kamu Kristen dari lahir, kenapa kamu beberkan kemana-mana kamu itu adalah mu'alaf? Kalau kamu Kristen dari lahir, ya, kenapa kemudian gara-gara orang tuamu dibunuh kamu menjadi mu'alaf? Kalau kamu Muslim dari lahir, karena orang tuamu adalah Kristen, kamu Muslim dari lahir, lantas kenapa kemudian kamu menjadi mu'alaf? Yang mana yang benar? Kamu Muslim, dibunuh Muslim, masuk menjadi Muslim. Coba, kamu Kristen, keluargamu dibunuh Muslim, kamu menjadi Muslim. Yang mana yang benar ini? Sekarang kamu ingin kembali ke agamamu, ya kan? Dan kamu nyatakan di mana-mana kamu sudah kembali ke agamamu. Berarti dulu kamu adalah seorang Kristen, lalu mengaku mu'alaf, ya kan? Kalau kamu memang seorang mu'alaf, mana buktinya? Yang ada itu kamu dari lahir adalah seorang Islam. Kalaupun kamu punya bukti, mungkin kamu mu'alaf bersamaan dengan wanita yang kamu bawa. 2 jam kemudian. Tapi ada kabar yang sangat mengejutkan dan cukup menggegerkan bagi banyak orang. Kabar apakah itu?
demikianlah. Demikian sahabat-sahabatku, saya sering sekali dimasukkan ke dalam beberapa grup WA oleh teman-teman ya. Dan di salah satu grup WA yang tadi pagi saya buka, saya mendapati kabar demikian. Yakni seperti yang tampil di layar ini ya. Dalam grup WA Umi Dini and Best Friend, ada chat dari Rahmana mengatakan demikian. Selamat malam saudara-saudaraku yang Kristen, apa kabar semua? Semoga kita selalu dilindungi Tuhan kita Yesus Kristus, jalan dan kebenaran dan hidup. Saya Rahmana Raja kembali bersama kalian. Lalu chat itu dibalas oleh pemilik nomor atas nama Akidah Islam ya, mengatakan, siap karungin oten bang, orang-orang Kristen bang, maksudnya gitu ya, sambil ketawa dia. Hahaha. Namun balasan dari Rahmana Raja sepertinya mengejutkan orang itu. Rahmana mengatakan, bang, Rahmana minta maaf, Rahmana sudah kembali ke Kristen bang. Lalu pemilik nomor atas nama Akidah Islam membalas lagi, ah bercanda nih orang. Dan balas Rahmana, demi Tuhanku Yesus, gak bohong. Kemudian ditanggapi lagi, coba tunjukkan mukamu, visi kita, video call maksudnya ya. Dan kemudian Rahmana membalas, saya kecewa sama orang-orang Islam bang, mereka terlalu merasa benar, selalu mau jadi hakim bang. Kemudian untuk meyakinkan, Rahmana mengirimkan foto. Ini saya bang, pengikut Yesus. Lalu ada yang membalas, seperti ada yang hack WA-nya. Rupanya orang ini menyangka aplikasi WA milik Rahmana Raja sedang dihack oleh seseorang. Lalu untuk meyakinkan teman-teman di grup ini, Rahmana Raja mengirimkan video ya. Video berdurasi hampir 3 menit. Yaitu video ketika Rahmana Raja sedang berjalan-jalan di daerah Ternate. Video ini membuktikan bahwa pemilik akun ini benar-benar Rahmana Raja dan bukan orang lain. Dan untuk lebih meyakinkan lagi bahwa ini benar-benar Rahmana Raja, maka Rahmana Raja mengirimkan voice note atau pesan suara. Nah, di pesan suara itu dia menyampaikan hal yang sama seperti yang tadi dia tulis ya. Intinya bahwa dia sudah sangat kecewa dengan Islam. Dia merasa Islam itu ternyata jahat, tidak baik. Dia bersaksi di situ. Nah, sahabat-sahabatku, inilah kesaksian atau pernyataan yang sempat menggegerkan dunia WA, yaitu bahwa Rahmana Raja yang selama ini digadang-gadang sebagai mualaf yang cerdas, yang sering menyerang atau mengkritik kekristenan dan Bible, ternyata mengaku sudah menjadi pengikut Yesus, sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai jalan dan kebenaran dan hidup baginya. Sebagaimana yang dia nyatakan sendiri. Selamat malam saudara-saudaraku yang Kristen, apa kabar semua? Semoga kita selalu dilindungi Tuhan kita Yesus Kristus, jalan dan kebenaran dan hidup. Saya Rahmana Raja kembali bersama kalian. 346 menit kemudian. Ya. Iya, bagaimana, Umi? Ini kan kabar yang sedang beredar nih, lagi viral nih, apalagi Kristen sekarang udah mulai ngangkat ya mengenai konten-kontennya. Siapa sih yang gak kenal Bang Rahmana Raja? Orang yang selalu berdebat tidak pernah kalah, orang yang acak-acak channel Yusuf Manugulu gitu kan. Dengan ada kabar kemarin, karena ini ya mohon maaf, ini juga mungkin Bang Rahmana Raja berbicara saat itu dalam kondisi emosinya lagi tidak stabil, akhirnya udah terpikir yang enggak gitu kan. Pada saat Bang Rahmana Raja sedih, merasa ditinggalkan begitu kan, akhirnya terpikir dan terucap kalimat-kalimat seperti itu di grup yang notabene di sana banyak
orang Kristennya, banyak otennya begitu kan. Nah ini perkataan Bang Rahmana Raja yang di saat emosi sedang tidak stabil, yang dalam kondisi sedih, merasa ditinggalkan sama teman-teman muslim begitu, lalu Bang Rahmana Raja terucap kalimat seperti itu, dan ini menjadi kegembiraan nih buat si Oten begitu kan. Tadi juga ada beberapa dari mereka yang chat ke Umi, Mi benar nggak sih ini? Wah nggak tahu, kita lagi cari tahu gitu kan. Umi hanya menjawab begitu karena Umi tidak punya hak untuk menjawab. Nah malam hari ini kita semua ingin Bang Rahmana Raja lah yang menjelaskan benar enggak. Nah ini benar enggak Bang Rahmana Raja yang selama ini selalu berjuang bersama-sama kita dan pada akhirnya memutuskan diri untuk keluar atau lepas dari keislaman. Betul nggak Bang Rahmana Raja? Ya, jadi mengenai tentang saya mengatakan saya Kristen, saya memang lebih Kristen daripada Kristen karena saya mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Bang, Yesus berpuasa, saya berpuasa. Ininya tampilannya jadi gelap. Nah, kayak gitu aja. Jadi kalau berbeda, jalani puasa, saya puasa, sunat, saya sunat, sujud, saya sujud. Nah, jadi kalau kita mengatakan kita pengikut Yesus, harus melaksanakan apa yang Yesus kerjakan. Itu baru Kristen sejati. Nah, kalau memang saya katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, iya dia Tuhan. Tuhan terjemahan kok, bukan Tuhan sesungguhnya. Saya kan sering bilang kepada saudara-saudara, memang Tuhan. Saya tidak pernah membantai ketuhanan Yesus, tapi Tuhan terjemahan. Itu loh. Jadi kalau ketika ada saudara-saudara yang paham, tidak menjudge kita langsung merujuk pada hal-hal yang buruk, pasti mereka akan paham apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, cuma sekali lagi saya pesan untuk saudara-saudara yang muslim, yang lebih pintar dari saya, kita harus bersikap dewasa. Permasalahan pribadi jangan bawa ke ranah umum, jangan bawa ke ranah dakwah. Itu tidak baik kalau kita campur aduk dakwah dengan fitnah. Iya, jadi saya tahu maksudnya Bang Rahmana Raja itu ngomong saya mau balik lagi Kristen. Memang sebenarnya saya tahu mungkin dalam hatinya mah bukan sungguh-sungguh berbicara seperti itu, Mi. Karena saya tahu maksudnya nggak semudah itu orang yang udah Islam terus balik lagi ke agama yang dulu gitu loh. Karena memang benar kata Bang Rahmana Raja, dia itu memang Kristen karena kita sebagai Muslim ini lebih menjalankan yang Yesus perintahkan daripada orang Kristen itu sendiri. Kita lebih Kristen daripada orang Kristen itu sendiri, benar gitu loh. Bang Rahmana Raja lagi ngeprank kali ya kemarin ya? Iya Bu. Lagi ngeprank kayaknya gitu. Bentar ya, ini maaf karena ini Oten sudah mengambil momen ini untuk mereka viralkan karena ini sudah viral di kalangan Kristen sendiri. Jadi biar semua tahu ya bahwa Bang Rahmana Raja ini tidak murtad. Jadi Bang Rahmana Raja ini akan memberikan klarifikasi bahwa Bang Rahmana Raja ini tidak murtad seperti apa yang sekarang hari ini viral bahwa Bang Rahmana Raja ini kembali ke Kristen katanya begitu. Klarifikasi ini hanya ingin menyampaikan kepada netizen bahwa Bang Rahmana Raja ini tidak murtad. Itu aja sih tujuannya. Silakan Bang Raja. Iya, jadi saya tadi malam kan saya sudah pas pulang dari saya selesai teleponan sama Bang Ryan, saya langsung bikin channel. Nah, nama channel itu kan jangan sampai murtad. Nah, maksudnya saya itu supaya teman-teman paham. Kalau masalah mengatakan saya sudah di Kristen, saya sudah di Kristen, bahasa itu mungkin saya sudah sering keluarkan di setiap kita debat. Bahkan sering saya bilang saya lebih Kristen daripada Kristen. Sampai tadi saya ditelepon Ibnu Kalam. Saya ditelepon Ibnu Kalam tadi. Ibnu Kalam bilang, saya lihat video beredar kamu sudah kembali ke Kristen. Saya tanya sejak kapan saya dibaptis? 2000 tahun kemudian. Namun sebelumnya mungkin Dinda Rahmana atau Asrul ada yang mau ditanggapi, silakan. Ya, ada. Nah, jadi malam ini saya kembali ke pangkuan Mukanda Ya. dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu syahadatnya masih kurang betul, itu ulang lagi itu. Diluruskan akhina, mungkin bisa dibimbing beliau. Silakan. Oke. Bisa dibuka camnya, Bang Rahmana Raja. Nggak perlu tahu. Nangis ya. Ya nggak apa-apa. Biar kita itu. Dibuka aja, Dinda, nggak apa-apa. Nanti Hisna Sugi nanti dituntun lagi syahadatnya. Oke. Sekarang kita tuntun atau gimana? Sekarang aja, apa-apa. Ya, oke. Bang Rahmana Raja, bagaimanapun Anda sudah mempermainkan agama yang saya dengar. Sebentar murtad, sebentar kembali ke Islam, sebentar murtad lagi, sebentar murtad lagi. Ini tidak bisa seperti itu, Bang Rahmana Raja. Agama bukan untuk main-main. Walaupun dalam keadaan bercanda, Anda sudah gugur sebagai orang Islam. Maka wajib kita syahadatkan lagi. Mengenai mau diterima syahadat Anda atau tidak, itu urusan Allah. Yang bisa kita lakukan hanya memberi perantara saja. Semoga Allah memaafkan atas kesalahan Bang Rahmana Raja. Amin. Ikuti asyhadu Ashadu alla ilaha la ilaha
illallah illallah wa ashhadu wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.